penghuni lantai atas, di sebuah desa terpencil di kaki gunung, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Warga setempat menyebutnya rumah lantai 3, meskipun dari luar hanya terlihat 2 lantai. Rumah itu dibangun zaman penjajahan Belanda, dikelilingi pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan rerumputan liar yang tak pernah dipangkas. Konon, setiap orang yang mencoba tinggal di rumah itu selalu pergi dalam hitungan hari, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arif, penulis cerita misteri, datang ke desa itu. Dia mendengar cerita rumah tersebut dan memutuskan untuk menyewanya selama seminggu demi mencari inspirasi. Malam pertama, suasana masih tenang, hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir. Tapi saat malam kedua, Arif mendengar langkah kaki dari atas langit-langit. Padahal rumah itu hanya punya 2 lantai dan dia tidur di lantai 2. Langkah itu berulang-ulang, disertai suara gesekan furnitur dan bisikan dalam bahasa asing yang tak dimengerti. Arif mencoba mengabaikan, berpikir itu hanya imajinasinya, namun pada malam ketiga, suara itu makin jelas. Dia memberanikan diri naik ke loteng. Aneh, ada sebuah pintu kecil di balik lemari tua yang tidak dia sadari sebelumnya. Dengan senter, dia membukanya, dan benar, ada tangga naik ke lantai lain yang tersembunyi. Lantai 3 itu gelap dan dipenuhi debu serta perabotan kuno. Di pojok ruangan berdiri sebuah kursi goyang yang perlahan-lahan bergerak sendiri. Saat Arif menyorotkan senter ke arahnya, dia melihat sesosok wanita tua dengan mata kosong duduk di situ menatap langsung ke arahnya. Wanita itu membuka mulut, tapi suaranya seperti berasal dari dalam kepala Arif, berbisik, "Kamu terlalu penasaran, nak." Seketika, Arif pingsan. Warga desa menemukannya 3 hari kemudian, terbaring di tengah jalan desa, linglung dan tak mampu bicara. Rumah itu kembali ditinggalkan dan suara langkah kaki dari lantai atas masih terdengar setiap malam. Cermin di ruang tengah. Setelah kejadian dengan Arif, rumah tua itu kembali sepi. Namun cerita tentang sosok wanita tua dan lantai ketiga menyebar cepat. Beberapa warga makin yakin rumah itu tidak hanya berhantu, tapi juga menyimpan sesuatu. 3 bulan kemudian, seorang perempuan muda bernama Sari datang ke desa. Ia mahasiswa jurusan arkeologi yang sedang meneliti bangunan kolonial tua. Waktu mendengar soal rumah lantai 3, rasa ingin tahunya langsung terpancing. Ia meminta izin tinggal di sana selama 2 malam saja. Penduduk menolak, tapi Sari bersikeras. Ia membawa alat dokumentasi, kamera, dan buku catatan. Malam pertama, Sari mulai mengelilingi rumah, mengambil foto tiap ruangan. Di ruang tengah, ia menemukan sebuah cermin besar, berdiri menghadap jendela yang mengarah ke halaman belakang. Cermin itu berdebu dan kusam, tapi saat ia menyekanya, pantulan yang terlihat bukanlah dirinya, melainkan ruang tengah yang sama, namun penuh darah. Ia mundur, tapi tak ada yang terjadi. Saat menoleh ke belakang, ruang itu tetap bersih, tapi setiap kali menatap cermin, pemandangannya berubah. Dari bercak darah, ke bayangan anak kecil berdiri di pojok ruangan, lalu menjadi gelap total. Sari merekamnya dengan kamera, namun hasil rekaman menunjukkan hanya pantulan dirinya sendiri. Tak ada bayangan, tak ada darah. Malam itu, ia tidur di ruang tamu. Tapi pukul 2 pagi, ia terbangun karena suara ketukan dari dalam cermin. Perlahan, cermin itu mulai retak, seperti ada sesuatu dari sisi lain yang mencoba keluar. Sari menatapnya lama, hingga retakan membentuk wajah, bukan wajah wanita tua, tapi wajah Arif, dengan mata melotot penuh ketakutan, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu terbuka. Kamera milik Sari tergeletak di ruang tengah, baterainya habis. Namun saat diperiksa, ada satu foto terakhir yang tersimpan. Bukan foto rumah, melainkan potret Sari berdiri di dalam cermin dengan sosok wanita tua menggenggam bahunya dari belakang. Surat dari masa lalu. Namanya Makrina, satu-satunya orang tua di desa yang masih ingat saat rumah lantai 3 dibangun. Ia tinggal tak jauh dari rumah itu, dan setiap malam ia selalu menyalakan pelita di jendela, seolah memberi peringatan pada siapapun agar tidak mendekat. Setelah kejadian Sari menghilang,
Makrina mendatangi kepala desa. Ia membawa sebuah kotak kayu tua, berisi surat-surat kuno, foto, dan buku catatan. Katanya, semuanya milik neneknya, seorang dukun wanita zaman kolonial, yang dulu bekerja untuk keluarga Belanda yang pertama menempati rumah tersebut. Nenekku dulu dipaksa melayani keluarga Van Dijk. Tuan rumah itu terobsesi dengan kematian, kata Makrina dengan suara pelan. Mereka membangun lantai ketiga bukan untuk tinggal, tapi untuk menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak dibuka lagi. Dalam salah satu surat yang sudah menguning, tertulis sebuah kutukan dalam bahasa Belanda kuno. Isinya samar, tapi intinya keluarga Van Dijk melakukan ritual pemanggilan arwah demi keabadian. Tapi sesuatu salah. Anak perempuan mereka, Helena, dirasuki dan dibakar hidup-hidup oleh sang ayah sendiri untuk menyucikan rumah. Sejak saat itu, arwah Helena dikatakan tidak pernah meninggalkan lantai ketiga. Dan wanita tua yang sering terlihat di rumah bukanlah Helena, tapi sang nenek dukun sendiri yang terikat pada rumah karena pernah membuka pintu dunia arwah. Makrina lalu mengungkap satu hal lagi. Arif dan Sari tidak hilang. Mereka ditarik ke balik cermin. Ke sisi lain rumah itu, tempat roh-roh tidak pernah tidur. Malamnya, beberapa pemuda desa mencoba membongkar lantai 3. Tapi saat mereka membuka pintu rahasia yang sama, seperti Arif dulu, tangga itu sudah tak ada. Yang ada hanyalah tembok batu, dingin dan kosong. Tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka menoleh ke cermin di ruang tengah. Di sana, dalam pantulan yang gelap, Sari berdiri. Diameter matanya menatap langsung ke arah mereka, dan di belakangnya, Arif mulai mengetuk-ngetuk dari dalam. Penutup cermin. Arif terbangun di ruang tengah, napasnya terengah. Ia menatap cermin, tegar berdiri diam di balik sana, menatapnya. Tidak bergerak, tidak bicara. Sejak kembali dari sisi lain, Arif membawa sesuatu bersamanya, suara-suara dalam pikirannya. Suara Sari berbisik dari jauh, suara tangisan, dan suara wanita tua yang menyebut namanya lagi dan lagi. Arif memutuskan mencari Makrina untuk jawaban terakhir. Makrina, yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya, memberinya satu benda, kunci besi hitam dengan ukiran lambang Belanda dan angka 3. Itu bukan cuma rumah, kata Makrina dengan suara gemetar. Itu penjara, dibuat bukan untuk menampung manusia, tapi arwah penasaran, dan kuncinya selama ini disembunyikan di dunia nyata. Arif mengerti. Jika ingin menyelamatkan Tegar, ia harus menutup gerbang selamanya dari dalam. Malam itu, ia kembali ke rumah. Ia bicara pada cermin, memohon agar dibuka, tak ada jawaban. Hingga akhirnya, ia menyentuhkan kunci itu ke permukaan cermin, dan permukaan kembali mencair. Arif melangkah masuk, dan dunia cermin menyambutnya dengan kegelapan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Suara-suara menggema. Rumah itu kini runtuh, terbalik, dan setiap langkah terasa seperti berjalan di dalam kubur. Di ruang utama cermin, ia menemukan Tegar bersama puluhan bayangan orang lain, termasuk Sari. Sari yang asli. Arif mendekat, dan mereka bertiga berdiri berhadapan. Lalu sosok wanita tua itu muncul, lebih besar, lebih nyata. Bukan roh, tapi wujud dari sesuatu yang jauh lebih tua dari kematian. Aku tidak ingin keabadian, katanya dengan suara bergema. Aku ingin teman di dalam sini selamanya. Arif sadar, rumah ini adalah wadah, sebuah gerbang, dan wanita itu adalah penjaga, atau mungkin tahanan yang tak ingin sendiri. Dengan cepat, Arif memberikan kunci pada Sari dan berteriak pada Tegar untuk pergi bersamanya. Sari menolak. Aku sudah terlalu lama di sini, aku tak bisa keluar, tapi kalian bisa. Arif dan Tegar melompat ke arah cermin yang mulai buram.